Namun, bagi Talha, dunia hanya sementara. Ia telah kembali kepada Allah, sang pemilik surga, di mana janji Rasulullah tentang tempatnya di jannah pasti telah menjadi kenyataan. Kisah lengkap Talha bin Ubaidillah. Di balik kegemilangan Islam, ada orang-orang yang namanya tetap bersinar dalam sejarah. Mereka bukan hanya saksi, tapi juga pejuang yang mengorbankan segalanya demi Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya adalah Talha bin Ubaidillah, lelaki yang disebut oleh Nabi sebagai syahid yang berjalan di bumi. Namun siapakah sebenarnya Talha? Bagaimana perjalanan hidupnya hingga ia menjadi salah satu dari 10 sahabat yang dijamin surga? Mari kita menyelami kisah hidupnya yang penuh keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan. Masa muda Talha bin Ubaidillah, seorang pedagang yang berbeda. Mekah di abad ke-6 Masehi adalah kota yang sibuk dan makmur. Letaknya yang strategis di jalur perdagangan antara Yaman dan Syam menjadikannya pusat aktivitas ekonomi dan sosial. Di antara para pedagang yang lalu lalang, ada seorang pemuda yang mencuri perhatian karena kecerdasannya, ketangkasan dalam berdagang, dan sikapnya yang jujur. Talha bin Ubaidillah. Talha lahir dalam keluarga bangsawan dari suku Bani Taim, salah satu cabang Quraisy yang terkenal dengan kebijaksanaan dan kepemimpinannya. Keluarganya memiliki kekayaan yang cukup besar, terutama dari hasil perdagangan yang dijalankan turun-temurun. Sejak kecil, Talha sudah terbiasa melihat ayah dan paman-pamannya melakukan perjalanan jauh untuk berdagang. Sebagai anak muda, Talha tidak hanya memiliki wajah yang tampan dan tubuh yang kuat, tetapi juga pemikiran yang tajam. Orang-orang di sekitarnya sering kagum dengan caranya berbicara. Ia tidak banyak berkata-kata, tetapi setiap ucapannya berbobot. Ia juga dikenal murah hati dan selalu siap membantu orang-orang yang membutuhkan, menapaki dunia perdagangan. Sejak usia belasan tahun, Talha sudah ikut serta dalam kafilah dagang keluarganya. Ia belajar bagaimana menilai barang, bernegosiasi dengan pembeli, dan memahami fluktuasi pasar. Pada usia yang sangat muda, ia telah memahami seni berdagang dan mampu membuat keputusan yang cerdas dalam bisnis. Namun ada satu hal yang membuatnya berbeda dari kebanyakan pedagang Quraisy lainnya, kejujurannya. Di masa itu, sebagian besar pedagang di Mekah tidak segan-segan melakukan kecurangan demi keuntungan. Mereka sering mengurangi takaran, menaikkan harga terlalu tinggi, atau menyembunyikan cacat barang yang dijual. Namun Talha menolak melakukan hal-hal semacam itu. Ia berprinsip bahwa perdagangan yang baik harus didasarkan pada kejujuran dan keadilan. Ia lebih memilih memperoleh keuntungan yang sedikit tetapi halal daripada mendapatkan kekayaan besar dengan cara yang curang. Hal ini membuatnya sangat disukai oleh para pelanggan. Banyak orang yang lebih memilih berbisnis dengannya daripada dengan pedagang lain, karena mereka tahu bahwa Talha tidak akan menipu mereka. Dalam waktu singkat, ia menjadi salah satu pedagang muda yang paling sukses di Mekah. Keberhasilannya dalam bisnis tidak hanya membuatnya kaya, tetapi juga memberinya reputasi sebagai pemuda yang berbudi luhur. Perjalanan ke Syam yang mengubah hidupnya. Suatu hari, Talha bergabung dengan sebuah kafilah dagang yang berangkat ke Syam, sekarang Suriah dan sekitarnya. Syam pada masa itu adalah pusat perdagangan dan peradaban. Kota-kotanya ramai dengan pedagang dari berbagai penjuru dunia, dari Romawi, Persia, hingga Arabia. Di sanalah, Talha mengalami peristiwa yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ketika ia sedang berjalan di pasar, ia bertemu dengan seorang rahib Nasrani yang sudah tua. Rahib itu melihatnya dengan tatapan penuh perhatian, seolah-olah ia mengenali sesuatu dalam diri Talha. "Wahai anak muda, dari manakah asalmu?" tanya sang rahib. "Aku dari Mekah," jawab Talha. Mendengar itu, mata rahib itu berbinar. Ia lalu berkata, "Jika kau berasal dari Mekah, apakah kau tahu bahwa di tanahmu telah muncul seorang nabi yang membawa wahyu dari Tuhan? Dialah nabi terakhir yang dinantikan oleh banyak orang. Jika engkau kembali ke Mekah, carilah dia dan ikuti ajarannya." Talha terkejut mendengar kata-kata itu. Ia tidak pernah mendengar tentang adanya nabi baru di Mekah. Penasaran, ia bertanya lebih lanjut kepada sang rahib, "Siapakah dia? Dan dari mana kau tahu tentangnya?" Rahib itu tersenyum dan menjawab, "Dalam kitab-kitab kami telah disebutkan bahwa seorang nabi terakhir akan muncul di tanah Arab yang nanti sebuah kebenaran dan menghapus penyembahan berhala. Dan waktunya telah tiba.
Jika kau kembali ke Mekah, carilah dia dan kau akan menemukan cahaya kebenaran. Percakapan itu mengguncang hati Talhah. Ia merasa bahwa ada sesuatu yang besar sedang terjadi di tanah kelahirannya. Selama sisa perjalanan dagangnya di Syam, kata-kata rahib itu terus terngiang-ngiang di pikirannya. Apakah benar telah muncul seorang nabi di Mekah? Jika benar, siapa dia? Sesampainya di Mekah, Talhah segera mencari tahu pertemuan dengan Abu Bakar dan keislamannya. Begitu tiba di Mekah, Talha mendengar kabar bahwa seorang pria bernama Muhammad bin Abdullah telah menyatakan diri sebagai utusan Allah dan menyeru manusia untuk menyembah Tuhan yang Esa. Ia semakin penasaran dan segera menemui sahabat dekatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq, yang dikenal sebagai pedagang terhormat, adalah salah satu orang yang pertama kali masuk Islam. Wahai Abu Bakar, aku mendengar bahwa Muhammad mengaku sebagai nabi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Talha. Abu Bakar tersenyum dan menjawab, benar, wahai Talha. Muhammad adalah utusan Allah dan dia membawa kebenaran. Dia menyeru kita untuk meninggalkan penyembahan berhala dan hanya menyembah Allah yang Maha Esa. Aku telah beriman kepadanya dan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Kata-kata Abu Bakar membuat hati Talha bergetar. Ia mengenal Abu Bakar sebagai pria yang bijaksana dan jujur. Jika Abu Bakar percaya kepada Muhammad, maka pasti ada sesuatu yang luar biasa dalam ajarannya. Ia pun meminta untuk bertemu dengan Rasulullah. Sadat barasamu, Talha mendengar langsung dakwah Nabi. Ia mendengarkan dengan penuh perhatian, menyerap setiap kata dengan hati yang terbuka. Ketika Rasulullah menjelaskan tentang tauhid, keadilan, dan kehidupan setelah mati, Talha merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, ketenangan yang begitu dalam. Tanpa ragu, ia pun mengucapkan syahadat, mengikrarkan keimanannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Namun, keputusannya ini membawa konsekuensi besar, siksaan dan tekanan dari keluarga. Ketika kabar keislaman Talha tersebar, keluarganya sangat marah. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang pemuda dari keluarga terpandang seperti Bani Taim telah meninggalkan agama nenek moyang mereka. Talha pun mengalami siksaan yang kejam. Ia diikat, dipukul, dan disiksa oleh Naufal bin Khuwailid, salah satu pemuka Quraisy yang membenci Islam. Namun tidak satu pun dari siksaan itu membuatnya mundur. Hatinya tetap teguh. Ia tahu bahwa kebenaran lebih berharga daripada rasa sakit yang harus ia tanggung. Sejak saat itu, Talha menjadi salah satu pejuang Islam yang paling setia. Ia tidak hanya mempertahankan imannya, tetapi juga menjadi perisai bagi Rasulullah di banyak pertempuran, termasuk Perang Uhud, di mana ia mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Nabi. Begitulah awal perjalanan seorang pemuda yang berbeda dari yang lain, seorang pedagang jujur yang akhirnya menjadi salah satu pahlawan terbesar dalam sejarah Islam. Hijrah ke Madinah, perjalanan iman Talhah bin Ubaidillah. Langit Mekah mulai berubah warna. Perintah hijrah telah turun dan satu persatu kaum muslimin mulai meninggalkan tanah kelahiran mereka menuju Madinah, kota yang dijanjikan sebagai tempat perlindungan bagi mereka yang beriman. Bagi Talhah bin Ubaidillah, seorang pemuda Quraisy dari Bani Taim, hijrah bukan sekadar perjalanan fisik, tetapi juga ujian besar bagi keimanan dan keteguhan hatinya. Ia adalah seorang pedagang yang sukses, dihormati oleh banyak orang karena kejujurannya, tetapi keislamannya membuatnya menjadi musuh bagi kaumnya sendiri. Sejak pertama kali masuk Islam, Talhah menghadapi siksaan dan tekanan yang luar biasa dari kaum Quraisy. Mereka tidak bisa menerima bahwa seorang bangsawan muda yang seharusnya mengikuti jejak leluhurnya dalam menyembah berhala, kini memilih meninggalkan tradisi nenek moyangnya demi mengikuti ajaran Muhammad. Namun Talha tidak gentar. Ia tetap teguh dalam keimanannya, bahkan ketika keluarga dan teman-temannya mulai menjauhinya, perjalanan yang penuh bahaya. Ketika Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah, Talha tahu bahwa inilah saatnya untuk pergi. Namun ia tidak bisa meninggalkan sahabatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq, seorang lelaki yang telah berjanji untuk mendampingi Rasulullah dalam segala kondisi. Sebelum Talha hijrah, ia terlebih dahulu dikirim oleh Abu Bakar untuk mencari informasi tentang situasi di Madinah. Ia setabukan perjalanan lebih awal, menembus padang pasir yang luas dan berbahaya, demi memastikan bahwa kaum muslimin benar-benar diterima di sana. Setelah memastikan bahwa Madinah siap menyambut Rasulullah, Talha kembali ke Mekah dengan cepat. Namun sesampainya di sana, ia mendapati bahwa Rasulullah dan Abu Bakar telah pergi.
Tanpa ragu, ia segera menyusul mereka bersama Sa'id bin Zaid, seorang sahabat yang juga mengalami penderitaan besar di Mekah. Melewati gurun yang panas, perjalanan dari Mekah ke Madinah bukanlah perjalanan yang mudah. Mereka harus melewati padang pasir yang tandus, tanpa perlindungan dari teriknya matahari, serta menghindari ancaman dari kaum Quraisy yang mengirim pemburu untuk menangkap para muhajirin. Dalam perjalanan itu, persediaan makanan dan air mereka menipis. Rasa lapar dan haus mulai menyiksa, tetapi mereka tetap melangkah dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan menolong mereka. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang penunggang kuda dari kejauhan. Mereka segera menyembunyikan diri, khawatir bahwa itu adalah salah satu mata-mata Quraisy. Namun setelah lebih dekat, mereka menyadari bahwa penunggang kuda itu adalah Rasulullah dan Abu Bakar, yang juga sedang dalam perjalanan ke Madinah. Pertemuan ini penuh haru. Talha segera memberikan pakaian dan perbekalan yang ia bawa kepada Rasulullah karena beliau telah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan. Rasulullah tersenyum dan berkata, "Engkau adalah sebaik-baiknya Talha." Sejak saat itu, Talha diberi julukan Talha al-Khair, Talha yang baik, karena selalu siap berkorban demi Allah dan Rasulnya. Madinah, awal perjuangan baru. Setelah perjalanan yang berat, akhirnya mereka tiba di Madinah. Penduduk Madinah menyambut mereka dengan penuh kegembiraan, menyanyikan Tala al-Badru alaina, sebuah nyanyian yang menggambarkan kebahagiaan mereka menerima Rasulullah dan para sahabatnya. Bagi Talha, Madinah bukan hanya tempat baru, tetapi juga awal dari perjuangan yang lebih besar. Ia tidak hanya meninggalkan harta dan tanah kelahirannya, tetapi juga bersumpah untuk memberikan seluruh hidupnya demi Islam. Di kota ini ia akan menjadi salah satu panglima perang Islam, seorang pejuang yang akan melindungi Rasulullah di medan perang, bahkan dengan nyawanya sendiri. Hijrah bukanlah akhir dari perjuangan, tetapi awal dari sejarah baru, sejarah keberanian, pekoranan, dan keimanan yang tidak ditegakkan. Perjalanan iman Talha bin Ubaidillah menjadi perisai Rasulullah di Perang Uhud. Hari itu Perang Uhud pecah dengan dahsyat. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Rasulullah menghadapi kaum Quraisy yang haus akan balas dendam setelah kekalahan mereka di Perang Badar. Di antara para sahabat yang berjuang dengan gagah berani adalah Talha bin Ubaidillah, seorang lelaki yang namanya akan dikenang sepanjang sejarah Islam sebagai perisai hidup Rasulullah. Awal pertempuran, kemenangan yang nyaris diraih. Di awal peperangan, kaum muslimin berada di atas angin. Mereka berhasil memukul mundur pasukan Quraisy, bahkan pasukan pemanah yang ditempatkan di Bukit Uhud mulai melihat tanda-tanda kemenangan. Namun di sinilah kesalahan besar terjadi. Sebagian pemanah mengabaikan perintah Rasulullah dan meninggalkan posisi mereka untuk mengambil harta rampasan perang. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Khalid bin Walid, yang saat itu masih dalam barisan Quraisy. Dengan strategi jeniusnya, ia memimpin pasukan berkuda Quraisy untuk melakukan serangan balik yang menghancurkan formasi kaum muslimin. Pertempuran berubah menjadi kekacauan. Pasukan muslim tercerai-berai, banyak yang gugur, dan yang lebih buruk, Rasulullah sendiri terluka parah saat Rasulullah terjebak. Talha bergerak tanpa ragu. Ketika serangan Quraisy semakin brutal, sekelompok musuh berhasil mencapai Rasulullah. Mereka melemparkan batu, menebaskan pedang, dan memanah ke arah beliau. Salah satu batu mengenai wajah Rasulullah, hingga gigi beliau patah dan wajahnya berdarah. Rantai besi dari topi perang beliau juga menembus pipinya, membuatnya semakin sulit bergerak. Saat itu kaum muslimin sudah terpukul mundur. Banyak yang panik dan meninggalkan medan perang, menyangka bahwa Rasulullah telah gugur. Namun ada satu orang yang tidak pernah mundur, Talha bin Ubaidillah. Dengan pedang terhunus, ia menerjang pasukan Quraisy seorang diri, membuka jalan untuk melindungi Rasulullah. Ia menangkis setiap serangan yang mengarah ke beliau, menggunakan tubuhnya sebagai perisai hidup. Melihat keberanian Talha, Rasulullah berseru kepada para sahabat, "Barang siapa yang ingin melihat seseorang yang telah gugur di jalan, Allah dalam keadaan masih hidup, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah." Tetapi Talha belum gugur, ia masih berdiri, masih bertarung, meski tubuhnya penuh dengan luka. Pegawai namin seseorang berjuang, menyelamatkan Rasulullah dengan tubuhnya. Ketika pasukan Quraisy semakin mendekat, Talha melihat bahwa Rasulullah sudah kesulitan berdiri karena luka-lukanya. Dengan segenap tenaga, ia mengangkat Rasulullah ke atas punggungnya dan membawanya ke atas bukit agar berada di tempat yang lebih aman. Namun saat melakukannya, tangan kanan Talha terkena tebasan pedang yang begitu keras hingga uratnya putus dan tangannya
lumpuh seumur hidup. Meski begitu, ia tidak berhenti berjuang. Dengan tangan kirinya, ia tetap melindungi Rasulullah, menahan setiap serangan musuh yang mencoba mendekat. Ketika akhirnya pasukan Muslim kembali menguasai keadaan, mereka menemukan Talha tergeletak tak berdaya. Tubuhnya penuh dengan luka dan darah mengalir dari setiap bagian tubuhnya. Melihat keadaan sahabatnya itu, Rasulullah dengan penuh kasih sayang berkata, "Barang siapa yang ingin melihat seorang syahid yang masih hidup, maka lihatlah Talha bin Ubaidillah, kesetiaan yang dibalas dengan surga." Perang Uhud berakhir dengan banyak korban di pihak Muslim, tetapi Talha selamat meskipun menderita lebih dari 70 luka di tubuhnya. Tangannya yang terluka tak pernah pulih, sebuah tanda kehormatan dari pengorbanannya di jalan Allah. Sejak hari itu, Talha selalu disebut sebagai salah satu pahlawan terbesar Islam. Ia tidak hanya menjadi pelindung Rasulullah di Uhud, tetapi juga menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan pengorbanan dalam membela agama Allah. Dan kelak di akhir hayatnya, ketika ia gugur di Perang Jamal, ia tetap dikenang sebagai seorang yang pernah mengorbankan segalanya demi Rasulullah dan Islam. Inilah Talha bin Ubaidillah, sang perisai Rasulullah, seorang pahlawan yang namanya akan selalu diingat oleh setiap Muslim yang mencintai perjuangan Islam. Talha bin Ubaidillah, dermawan yang tak pernah menyimpan harta. Setelah berbagai peperangan dan ujian yang ia lalui, Talha bin Ubaidillah bukan hanya dikenal sebagai seorang pejuang pemberani, tetapi juga sebagai seorang saudagar, kaya raya yang tak pernah menahan hartanya untuk dirinya sendiri. Keimanannya yang teguh membuatnya melihat harta dunia bukan sebagai sesuatu yang harus dikumpulkan, melainkan sebagai amanah yang harus disalurkan kepada mereka yang membutuhkan. Saudagar yang tetap rendah hati. Sebagai seorang pedagang dari Bani Taim, Talha adalah seorang yang cerdas dalam berbisnis. Ia memiliki banyak aset, termasuk lahan pertanian dan perdagangan yang tersebar di berbagai wilayah. Keberkahannya dalam berdagang membuatnya tak pernah mengalami kesulitan finansial. Namun kekayaan yang ia miliki tidak membuatnya sombong atau tamak. Berbeda dengan banyak orang kaya pada masanya yang hidup dalam kemewahan, Talha justru hidup sederhana. Setiap kali ia memperoleh keuntungan besar dari perdagangannya, ia akan segera membagikannya kepada kaum fakir miskin, anak yatim, dan para janda. Baginya harta hanyalah titipan Allah, dan ia tak ingin tertahan di dunia karena mencintainya. Ketika 700.000 dirham datang sekaligus, suatu hari, datanglah utusan dari Yaman membawa uang sebesar 700.000 dirham untuk Talha. Itu adalah keuntungan besar dari hasil perdagangannya. Ketika uang itu tiba di rumahnya, Talha tampak gelisah. Istrinya, Ummu Kultsum, melihat suaminya berjalan mondar-mandir dengan wajah yang tidak tenang. "Ada apa denganmu, wahai suamiku?" tanya sang istri. Talha menjawab, "Aku merasa tidak tenang karena harta ini masih berada di rumahku. Aku takut jika Allah memanggilku malam ini dan harta ini masih ada bersamaku. Aku tidak ingin meninggalkan dunia dengan membawa sesuatu yang tidak kupergunakan di jalan Allah." Tanpa menunggu lama, malam itu juga Talha keluar ke jalan-jalan Madinah dan membagikan seluruh uang tersebut kepada kaum fakir miskin, janda, anak yatim, dan siapa saja yang membutuhkan. Sampai menjelang subuh, ia tidak menyisakan satu koin pun untuk dirinya sendiri. Ketika istrinya bertanya, "Mengapa engkau tidak menyisakan sesuatu untuk kita?" Talha tersenyum dan berkata, "Allah akan mencukupi kita. Aku lebih suka menjadi tangan yang memberi daripada tangan yang meminta." Dijuluki Talha Al-Khair. Karena kemurahan hatinya, Rasulullah sendiri menjulukinya Talha Al-Khair, Talha yang baik. Julukan ini bukan tanpa alasan. Sebab setiap kali ada yang datang kepadanya meminta bantuan, ia tak pernah menolak. Bahkan setelah Rasulullah wafat, ia tetap menjadi salah satu penyokong utama bagi umat Islam, memberikan hartanya untuk kepentingan kaum muslimin tanpa meminta imbalan. Dalam banyak kesempatan, ia membeli budak yang dianiaya tuannya, lalu membebaskannya tanpa meminta balasan apapun. Kekayaan yang tak pernah bertahan lama. Ada satu hal yang unik dari kehidupan Talha. Meskipun ia selalu mendapatkan keuntungan besar dalam perdagangannya, ia tak pernah menjadi orang yang menimbun kekayaan. Setiap kali ia mendapatkan harta, ia segera membagikannya. Ia segera menyalurkannya kepada orang-orang yang lebih membutuhkan. Suatu hari seseorang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau selalu terburu-buru membagikan hartamu? Bukankah lebih baik jika engkau menyimpannya untuk masa depan?" Talha menjawab dengan tenang, "Aku menyimpannya, tapi bukan di dunia ini. Aku menyimpannya di sisi Allah." Akhir hidup Talha bin Ubaidillah, syahid dalam Perang Jamal.
Talha bin Ubaidillah, seorang sahabat Rasulullah yang dikenal karena keberanian dan kedermawanannya, menghabiskan hidupnya dalam pengabdian kepada Islam. Namun, takdir membawanya kepada ujung perjalanan yang penuh dengan ujian besar, di mana ia harus menghadapi salah satu peristiwa paling menyedihkan dalam sejarah Islam, Perang Jamal. Awal perpecahan umat. Setelah wafatnya Rasulullah, Islam berkembang pesat. Namun setelah terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, perpecahan mulai terjadi di antara kaum muslimin. Ali bin Abi Thalib, yang diangkat sebagai khalifah setelah Utsman, menghadapi banyak tantangan. Sebagian sahabat menuntut agar para pembunuh Utsman segera dihukum, sementara Ali ingin menyelesaikan masalah ini dengan lebih bijaksana untuk menjaga stabilitas umat. Talha bersama sahabat lainnya seperti Zubair bin Awam dan Aisyah merasa bahwa keadilan bagi Utsman harus segera ditegakkan. Akhirnya, mereka berangkat ke Basrah dengan maksud menuntut kejelasan terkait pembunuhan Utsman. Namun di tengah suasana yang penuh ketegangan, pihak-pihak tertentu yang ingin memperkeruh keadaan berhasil memprovokasi kedua belah pihak. Pertemuan yang seharusnya mencari jalan damai berubah menjadi peperangan yang memilukan, yang dikenal sebagai Perang Jamal. Hari yang menentukan, di medan perang, Talha sadar bahwa situasi semakin tidak terkendali. Ia melihat saudara-saudaranya seiman, para sahabat Rasulullah yang dulu bertempur bersama melawan musuh Islam, kini saling mengangkat pedang. Di tengah peperangan, Talha akhirnya memahami bahwa peperangan ini adalah sebuah kesalahan besar. Ia pun mulai mundur dari pertempuran, tidak ingin lagi terlibat dalam pertumpahan darah sesama muslim. Namun di saat yang sama sebuah panah melesat dari kejauhan dan menancap di tubuhnya. Panah itu mengenai paha atau betisnya, menyebabkan pendarahan hebat. Orang yang melepaskan panah itu adalah Marwan bin Hakam, seorang tokoh yang pernah menjadi sekretaris Utsman bin Affan. Marwan menyimpan dendam kepada Talha karena menganggapnya sebagai salah satu orang yang bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa Utsman. Darah mengalir deras dari luka Talha. Ia berusaha bertahan, tetapi tubuhnya semakin melemah. Dalam keadaan sekarat, ia melihat ke langit dan berdoa kepada Allah, menyesali perpecahan yang terjadi di antara kaum muslimin. Ia terjatuh ke tanah dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Syahidnya Talha. Tak lama setelah itu, Talha menghembuskan napas terakhirnya. Ia gugur dalam kondisi penuh luka dan duka, bukan karena berperang melawan musuh Islam, tetapi dalam konflik internal di antara kaum muslim sendiri. Ali bin Abi Thalib, yang juga merasa sedih dengan perpecahan ini, mencari jasad Talha setelah pertempuran usai. Saat melihatnya terbaring tak bernyawa, Ali menangis dan berkata, "Semoga Allah merahmatimu, wahai Abu Muhammad, Talha. Aku benar-benar berharap andai aku mati." 20 tahun sebelum peristiwa ini terjadi, Wali kemudian menguburkan Talha dengan penuh penghormatan, mengenangnya sebagai sahabat yang pernah berjuang demi Islam sejak awal. Warisan seorang pahlawan. Talha bin Ubaidillah wafat di usia sekitar 64 tahun, meninggalkan jejak sebagai salah satu 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Meski ia gugur dalam keadaan tragis, namanya tetap dikenang sebagai pejuang yang setia kepada Islam, seorang dermawan yang tak pernah menyimpan harta, dan seorang sahabat yang rela menjadi perisai Rasulullah di Uhud. Akhir hidupnya menjadi pengingat bahwa perpecahan di antara kaum muslimin selalu membawa luka yang mendalam, dan bahwa sahabat-sahabat Rasulullah yang agung pun pernah diuji dengan fitnah yang berat. Namun bagi Talha dunia hanya sementara. Ia telah kembali kepada Allah, sang pemilik surga, di mana janji Rasulullah tentang tempatnya di jannah pasti telah menjadi kenyataan. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.